Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 materi energi kelas IPA 1 yang beranggotakan saya Sabila Safa Anissa Purota dengan NPM 21103030013. Saya Dwi Sintawati dan NPM 21203030001. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai PLTMH Minggir 1 yang berada di kawasan Tempel Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga yang pemanfaatannya selalu bertambah. Seperti yang kita ketahui, pertambahan penduduk di Indonesia tergolong sangat pesat yang menyebabkan kebutuhan listrik pun semakin meningkat. Pemanfaatan energi fosil yang hampir habis sudah banyak dialihkan ke pemanfaatan energi terbarukan, seperti energi angin, energi surya, energi air, dan lain sebagainya. Berbagai pemanfaatan energi terbarukan ini telah berkembang di Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu energi terbarukan yang sangat berpotensi di Indonesia adalah air. Indonesia memiliki potensi air yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan potensi air yang ada terlalu jauh dari permukiman yang membutuhkan listrik. Selain itu, pabrik-pabrik industri dan pembangkit di Indonesia juga masih memanfaatkan bahan bakar fosil. Energi air adalah upaya pemanfaatan arus air menjadi energi listrik. PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan arus air untuk menghasilkan energi listrik. Observasi ini dilakukan agar dapat semakin mengenal adanya potensi PLTMH dan menambah pengetahuan mengenai pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Semoga dengan dilakukannya observasi ini, PLTMH akan semakin eksis dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sehingga dapat lebih dikenal keberadaannya dan lebih berkembang lagi. Observasi kali ini akan dilakukan di PLTMH Minggir 1 yang berada di Jalan Gedongan Tempel, Sidomulyo, Sendang Rejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. PLTMH Minggir 1 ini merupakan salah satu program dari pemerintah terkait energi baru terbarukan atau EBT yang memanfaatkan beda potensial air dari aliran sekunder Sungai Van der Wijk, berdiri sejak tahun 2007, kemudian mulai beroperasi sejak tahun 2008. Terdapat beberapa komponen yang bekerja di dalam rumah pembangkit, yaitu panel kontrol, saluran transmisi yang berupa kabel, kemudian turbin, generator, serta gas loop. PLTMH Minggir 1 ini menghasilkan tegangan listrik sebesar 10 kWh yang dimanfaatkan untuk penerangan jalan, penerangan tempat ibadah, serta kolam ikan yang terdapat di sekitarnya. Alat ini merupakan panel kontrol yang berfungsi untuk mengatur tegangan arus yang dihasilkan dan tegangan arus yang digunakan. Biasanya kita untuk operasional nanti hariannya tadi rata-rata kalau untuk mungkin 10 kW atau di atasnya kita terkendala sampah yang masih begitu. Selanjutnya yaitu alat gas loop. Fungsi dari gas loop ini untuk membuang energi listrik yang tidak digunakan di jaringan dalam bentuk panas. Kemudian di sini juga terdapat generator yang berfungsi untuk mengubah energi gerak yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Kemudian di sini juga ada turbin atau baling-baling yang berfungsi untuk menghasilkan energi gerak dari debit air yang masuk. Turbin yang dipakai oleh PLTMH Minggir 1 ini adalah turbin dengan jenis cross flow yang memang paling sering digunakan sebagai penggerak dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro lainnya. Turbin ini tersambung dengan poros dan gearbox yang dihubungkan ke generator dengan tali string.
Turbin ini harus segera diganti apabila sudah aus masa pakainya. Kinerja turbin dipengaruhi oleh debit air yang masuk dari saluran pembawa. Semakin tinggi debitnya, maka gerak turbin akan semakin cepat, sehingga elektron yang terdapat pada kumparan magnet dalam generator akan semakin cepat bergerak dan menghasilkan tegangan listrik yang tinggi hingga mencapai 220 volt. Kemudian, air yang digunakan untuk menggerakkan turbin selanjutnya akan dikeluarkan kembali menuju saluran sungai melalui saluran pembuang. Selain ada komponen yang berada di dalam rumah pembangkit, ada juga komponen PLTMH minggir yang berada di luar rumah pembangkit, yaitu seperti bendungan, saluran penyadap, dan saluran pembawa. Cara kerja dari PLTMH minggir 1 ini yaitu air dari bendungan menuju saluran penyadap, kemudian dari saluran penyadap akan mengalirkan air ke saluran pembawa. Selanjutnya saluran pembawa akan menenangkan beriak air dan membawa menuju rumah pembangkit. Selanjutnya air memutarkan turbin sehingga menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Lalu, listrik dialirkan ke panel kontrol dan disalurkan pada konsumen melalui saluran transmisi. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk tegangan listrik yang tidak terpakai akan dibuang melalui galas loop. Perbedaan PLTMH dan PLTA terletak pada kapasitas atau banyaknya energi listrik yang dihasilkan serta tinggi rendahnya air yang digunakan sebagai sumber energi. PLTMH menggunakan air sungai yang memiliki ketinggian air lebih rendah dibandingkan dengan sumber air PLTA. Ibaratnya PLTMH ini adalah PLTA versi mini. Salah satu kendala dalam kinerja PLTMH ini adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Kebanyakan masyarakat masih membuang sampah di sungai, sehingga banyak ditemukan sampah-sampah rumahan yang menyumbat saluran air. Hal ini akan menyebabkan PLTMH tidak bekerja secara maksimal. Hal ini biasanya diatasi dengan menyingkirkan sampah-sampah yang menyumbat saluran air. Kemudian dalam panel kontrol akan diketahui tegangan arus yang dihasilkan dan tegangan arus yang digunakan. Jadi kita menghasilkan listrik di atas. Jadi ini RSD tiap lain 200 volt. Ini kan terbatas arusnya. Di sini dapat kita lihat terdapat saluran penyadap, yaitu untuk mengalirkan air dari bendungan menuju rumah pembangkit yang dilengkapi dengan penyaring sampah. Kemudian di sini juga ada saluran pembawa yang fungsinya untuk menenangkan beriak air. Kemudian yang selanjutnya adalah bendungan air. Nah, di sini bendungan berfungsi untuk membendung air dari saluran sekunder Sungai Van der Wijk, kemudian diarahkan menuju saluran penyadap. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa ada beberapa komponen yang terdapat di PLTMH minggir. Satu, yaitu ada bendungan yang merupakan bangunan yang berada di sisi melintang sumber air, yaitu sungai, yang berfungsi untuk mengarahkan air ke saluran penyadap. Adanya bendungan ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan dan debit air yang dihasilkan dari aliran sungai yang kemudian dialirkan menuju rumah pembangkit. Kemudian di dekat rumah pembangkit ini terdapat saluran penyadap atau disebut dengan intake, yang merupakan saluran yang mengalirkan air dari bendungan menuju saluran pembawa. Pada ujung saluran ini terdapat penyaring sampah yang terbuat dari besi yang dirangkai seperti jaring, digunakan untuk menyaring sampah yang terbawa arus agar tidak ikut masuk ke dalam rumah pembangkit dan menghambat kerja turbin. Di sini juga terdapat saluran pembawa yang berfungsi untuk menenangkan beriak air atau turbulensi yang ada ketika air mengalir kemudian dialirkan ke rumah pembangkit. Di sini juga terdapat saluran pembuang yang berisi air setelah digunakan untuk menggerakkan turbin akan dikeluarkan kemudian dialirkan kembali menuju sungai. Itulah beberapa komponen-komponen instalasi yang ada di PLTMH minggir.
yaitu ada komponen instalasi yang berada di dalam rumah pembangkit dan juga ada instalasi yang berada di luar rumah pembangkit. Tanggapan Bapak terhadap energi terbarukan ini sama buat pengelolaan dan pengembangan PLTMH untuk kedepannya bagaimana? Jadi mungkin hampir sama. Kita wawasannya untuk energi terbarukan OTT mungkin mengapa harus ada dan mengapa harus dikembangkan. Nah, kita mungkin gimana ya? Karena energi terbarukan akan menggantikan nanti energi fosil yang mungkin notabene batu bara yang lama-kelamaan akan habis. Jadi mengapa EBT harus dikembangkan dan harus ada? Karena mungkin di wilayah kita ada potensi, terus cara pengembangan kita untuk kedepannya mungkin akan lebih optis. Kalau harapan saya mungkin gimana ya? Jadi tetap harus ada pengembangan karena kedepannya energi fosil akan habis. Ini yang mempengaruhi kinerja dari alat-alat ini cuma dari debit sungai ini atau ada hal lain, Pak? Yang jelas kita memanfaatkan debit air, jadi pokoknya kita memanfaatkan air yang mengalir. Karena mungkin tadi plus minusnya kita kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai itu yang susah. Jadi kita tiap hari harus mengolah sampah, kita sisihkan agar yang masuk ke turbin lancar. Dan kita di sini misalnya kalau PLTA atau bio atau diesel kan mereka harus memanfaatkan batu bara atau minyak bumi. Bedanya kita cuma memanfaatkan air tok. Air kita rubah menjadi energi listrik. Kita mungkin bisa membutuhkan biaya operasional harian. Tapi kita mungkin dengan kita membutuhkan dengan ini mungkin untuk keadaan mungkin sebutannya low maintenance. Jadi mungkin sebenarnya maintenance itu kalau kita continuous mungkin akan bisa memanage anggaran, tapi biasanya kalau anggaran pemerintah kan harus perencanaan macam-macam, Iya, jadi kita proposal dan lain-lain. istilahnya terpaksa harus nunggu, dan mungkin seperti motor kalau harus nunggu ada kerusakan yang lainnya. Iya. Kalau kita continuous rutin mungkin maksimal. Jadi setiap kerusakan sedikit kita ganti, kita perbaiki. Ini sebenarnya termasuk kendalanya ya Pak? Iya. Tapi mungkin kalau kita serahkan ke masyarakat, tanpa tadi kan kita tidak menarik retribusi. Soalnya kan para masyarakat sekitar sini kan sudah ada aliran listrik lebih dulu dari PLN. Dan mungkin kita tahu kalau kita pakai PLN kan tinggal tekan tombol. Kalau untuk PLN mungkin mereka kalau tidak membayar retribusi kan nggak enak juga. Iya. Mati Pak, harus laporan gitu kan. Iya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.